Maluku Utara, teman-teman juga ASN dari Pemda Bolmut, Bapak Ibu, Kepala Desa, Aparat Desa, mahasiswa saya yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara yang kami hormati. Kami perguruan tinggi dengan pemerintah daerah terkait dengan contoh yang disampaikan tadi, mudah-mudahan bukan hanya sebatas untuk kita hari ini melakukan sebuah kegiatan ini, tapi terus berkelanjutan di bidang-bidang lainnya yang sama-sama tentunya adalah merupakan kontribusi penting dalam rangka pembangunan daerah ini ke depan. Dan kami sampaikan Bapak bahwa mahasiswa kami ini perwakilan dari semester 2, 4, dan semester 6. Semester 6 ini baru telah melakukan proses pengabdian. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya hormati Ibu dosen, Ibu Profesor, Insya Allah Dr. Fatma Ngawito. Ini kan sekaligus berdoa kan. Saya hormati Ibu Kadis. Yang kedua juga bisa melihat, oh ya ternyata di ruang kepala daerah atau PLT Bupati, oh ternyata ada buku juga begitu, ada kegiatan. Ini juga jadi tantangan, jangan sampai ada guru yang tidak ada buku pada DP rumah atau di kantornya kan gitu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, memang ini satu inovasi ya, karena Politaku sendiri itu kan mungkin tidak semua dapat. Nah 10 buku itu nanti bisa diambil ya, pipit. Buku judulnya Energi Perjalanan Dinas. Di setiap saya kalau keluar daerah itu cari inspirasi nulis, dan jadilah bukunya. Jadi tidak ada yang terlewati. Jadi ada catatan-catatan reflektif sepanjang perjalanan yang kemudian itu menjadi buku. Jadi memang sejak kecil saya sudah dibiasakan oleh orang tua untuk baca, masih SD tahun 80-an. Biasanya ada buku-buku dari sekolah itu dibawa, buku-buku cerita, buku gambar, TTS, dari situ itu hobi. Akhirnya politik ya bukan untuk kemaslahatan, tapi untuk kepentingan kelompok diri sendiri. Kalau Anda ke ruangan saya, ruangan Bupati ini, mungkin juga ada kesempatan bisa ke Rudis Bu. Di ruangan itu saya ada ruang podcast, ada panggungnya. Jadi bukan cuma di sini. Ruang dinas juga saya sulap jadi ruangan podcast. Ada panggung kecilnya, baru di belakang itu ada rantai gagasan. Jadi sampai saya jadi wakil bupati, jadi alek, jadi kepala dinas. Kira-kira coba hitung-hitung dulu, apa itu? Jadi guru besar misalnya. Coba kalau saya tanya kepada kita semua, atau tanya pada diri sendiri, sebenarnya tujuan Tuhan bikin orang ini. Maka kalau kita orang tidak tahu ini atau tidak mau tahu soal ini, itu bahaya. Makanya kemarin diskusi di HMI kami, saya dapat ide lagi Ibu Fatma. Saya bikin tema diskusi Jelang Buka Bersama. Di situ itu ada Back to the Vision of God. Nah, jadi mewujudkan visi Tuhan itu ada dua. Yang pertama surah Al-Baqarah ayat 30. Itu jalan revolusioner itu cepat. Kalau jalan evolusioner itu lambat. Nah, yang politik pemerintah jadi cara agama. Tapi kalau di politik itu jadi kebijakan. Misalnya ini saya ambil contoh. Kalau dulu saya baru-baru ini saya perintahkan OPD supaya buta huruf Al-Quran, memberantas itu. Satu OPD, satu guru ngaji. Dilatih di rumah dinas. Kalau saya di kampus saya tidak bisa melakukan itu. Nah ini insya Allah Ibu Salha, saya mau bikin tahap kedua lagi, termasuk guru-guru ngaji di kecamatan. Jadi nanti rencana saya sesudah Lebaran ini, kalau dulu kan Ibu Salha habis Jumat pagi kan seling olahraga baru ceramah agama. Nah ini saya mau tambah lagi.
mengaji. Sekarang untuk zakat itu antara lain, jadi pengaruh kekuasaan. Zakat, kalau saya masih dosen, cuma jadi saya penceramah ini harus membayar zakat, aqimus shalah wa atuz zakat. Nah, tapi ini saya suruh panggil Kabak Kesra, segera buatkan peraturan bupati tentang zakat. Nah, 1 kali tanda tangan. Tahu, kita nggak tahu, makanya saya manfaatkan itu ini. Targetnya sederhana begitu. Jadi harus ada ini ya, pegangan. Itulah politik. Harus dengan prinsip. Kalau tanpa prinsip ya jadi dosa sosial. Yang kedua, wealth without work. Kekayaan. Ini gak ini. Padahal dia cek ke sana, ke dalam rusak. Ya kan? Nah, yang keenam, science without humanity. Nah, penting. Artinya, ilmu pengetahuan harus dengan kemanusiaan. Karena kalau tidak, ilmu itu akan jadi bebas nilai. Artinya, oh ini kan bisa, kita orang bebas melakukan ini. Iya bisa, tapi tidak pantas dilakukan. Gitu. Kadang-kadang orang dengan ilmu ini kan. Makanya kata akal. Bahasa Gorontalo. Bahasa Gorontalo kan bahasa Gorontalo bakal mulu. Baru derivat mau ngakali itu dari kata akal kan. Jadi tidak mungkin orang berakal tidak ada akal. Iya. Makanya orang yang pintar itu hati-hati. Pintar berakal juga itu. Kemudian ini yang lebih berat, commerce without. Beberapa buku bisa termasuk kecerdasan spiritual. Ini otak manusia yang ada di sini. Ini kan otak fisik, sistem mamalia, limbik, neokortex. Saya bukan ahli biologi, tapi ini kan jaga membaca, jadi makanya membaca itu penting supaya kita orang bisa berpendapat. Saya dapat ilmu dulu dari dosen saya namanya Dr. Sabri Umar, Sabri AR. Sekarang dia direktur pengkajian. Nah, ada satu ilustrasi yang bagus soal otak manusia ya. Jadi otak manusia itu ibarat spon, busa ya, spon itu. Spon itu kalau kosong, biar mau sering daging mau baranas tidak ada yang mau menetes di situ, mau keluar. Tapi itu spon begitu dia kena tetesan air. Itu spon tadi ibarat otak, baca, badengan, dapat pengalaman, berinternalisasi. Lama-lama itu spon. Kalau soda air ini dia berat. Nah, itu asal ramas, dia menetes. Bahkan dalam hal-hal tertentu, kalau dia berat, tanpa diperas pun dia akan menetes sendiri. Itulah pikiran manusia, itulah manusia berotak. Kalau kosong jangan diharap ada yang menetes di situ. Kalau dia banyak baca, banyak diskusi, banyak badengan, pasti suatu saat dia mau mengalir. Saya ini biar kalian mau panggil bicara soal apa, saya bisa menjawab. Insya Allah. Kenapa? Yang saya bisa. Karena ada. Iya kan? Makanya kalau saudara lihat aplikasi ceria yang ini mau di launching tanggal 26, sekarang sedang di. Tapi untuk mencapai itu pun itu berat, nanti tahun ketiga baru bisa jadi. Susah karena dianggap ya macam-macam lah, proyek politik atau apa. Padahal saya ingin memastikan bahwa rakyat itu memperoleh dia punya hak. Kira-kira begitu saudara. Dan banyak di sini nikmatnya suara rakyat. Nah, bedanya kalau saya di kampus dulu. Berikut sudah ada judulnya. Dan sudah ada beberapa judul buku sudah ada, dan beberapa tema di dalam buku itu saya catat-catat. Insya Allah untuk yang kedua ini judulnya Pemandu Kesesatan.
S2, S3 mau guru besar. Amin. Cara membentuk teori itu ada dua macam. Pertama, teori itu dibentuk secara konsepsional dengan pemikiran, lalu Anda rumuskan sendiri. Tapi ada teori yang dirumuskan berdasarkan pengalaman. Itulah riset. Anda merumuskan teori. Lalu Pak Kadis, nah, untuk teori dan pengalaman. Nah, yang tadi itu pemandu kesesatan itu dari pengalaman. Jadi ceritanya begini. Kami ini dari Hotel Aston kalau tidak salah, menuju ke kantor wali kota Manado. Kan tidak jauh kan dari Aston ke kantor itu. Saudara sekalian, saya bilang, ya Pak, ini kita mau ke arah kantor wali kota ini, so tembus di sudah mau ke arah Wanea sana, terus ternyata mutar lagi. Bayangkan, 1 jam tak putar ulang di tempat start awal. Baru ini hari Jumat. Saya marah sekali. Akhirnya saya tidak pakai orang pakai Google Map. Di sini juga ada Google Map. Akhirnya saya pakai saya punya Google Map. Ternyata dari hotel itu hanya 12 menit sampai. Tadi lewat orang bilang juga orang pakai Google Map. Akhirnya mereka 1 jam. Akhirnya tanpa sadar saya bilang, kalian ini jadi begitu dulu, belum ada ide-ide apa ini. Baru marah ini, baru ungkapan kekesalan, kemarahan. Nah sudah, akhirnya, wah ini ternyata sudah selesai di situ. Selesai dari sana kita langsung pulang. Orang juga ini takut ini karena saya masih marah-marah kan, kita putar-putar 1 jam. Ternyata begitu selesai makan saya tidak tahu di bus atau di mana ya. Sambil duduk-duduk, saya bilang, memang asli ini pemandu kesesatan. Terus, ini saya mau bikin judul buku jilid 2 loh, Perdis ini. Makanya dari situ, berarti DP judul buku ke depan ini pemandu kesesatan. Gitu kira-kira. Makanya sudah pada judul dari situ. Nah, itu beberapa catatan nanti akan muncul di dalam buku itu. Kira-kira itu. Makanya saudara sekalian, literasi ini menjadi sangat penting. Dan saya berharap nanti untuk kalian jangan nanti mau baca buku yang ada hubungan dengan mata kuliah. Yang sesuai mata kuliah, misalnya pengantar ilmu pemerintah, daripada buku. Misalnya di situ DP judul baru pemerintah, tapi tidak punya pengantar. Malas mungkin. Nanti yang dosen mau kasih. Jangankan yang nanti dosen, yang lain, sedangkan yang dosen mau kasih saja orang malas memilih. Baru ini memang tidak ada keinginan dari dalam. Bukan soal uang, buktinya dia bisa beli pulsa 50.000, 100.000 paket. Atau tidak, mohon maaf, mau makan. Kalau makan tidak terhitung, tapi kalau hukum mah hitung. Tapi kalau makan tidak terhitung, masih boleh ada. Nah kalau buku, lihat berapa itu bulan kemarin bosan, lihat lagi. Saya dulu begitu, mana yang mau beli. Nah itu yang berbeda, dulu beli buku waktu dosen saya dan beli buku sekarang. Kalau dulu dari semua buku harus membuka di daftar isinya, karena cuma bisa beli 1-2. Tapi sekarang kalau di Jakarta, muat. Dan itu SOP saya, dan ini anak buah tahu. Pokoknya kalau keluar daerah mesti pergi ke Gramedia. Kalau tidak ke Gunung Agung, kalau tidak ke, pokoknya harus beli buku. Itu SOP. Jadi akhirnya istri saya bilang, CS2 juga kan, bulan tidak ada doi. Kalau ini pulang beli ikan, tidak ada di kos di Makassar, pulang kali bawa buku. Saya tidak jawab karena memang penting betul itu. Nanti begitu saya sudah jadi dosen, pulang dapat honor, pembicara di mana-mana, satu kali bicara 1 juta atau 500, 750 saya kasih. Nah,
ambil ini buku ini buku yang lalu ente ada protes. Nah baru ini lagi dia saya museum dapat lihat buku tadi. Kalau tidak bicara lagi, saya bilang iya Ima ini mau beli baju, beli HP, beli segala macam habis itu jadi barang bekas. Betul nanti. Betul. Menerbitkan buku atau menulis atau Anda tenggelam. Mari kita coba. Nama di kakek nenek masih hafal lengkap? Masing-masing. Hak orang tua dari kakek nenek kita. Sedangkan bu kakek nenek tidak hafal bohong. Oke, kita tinggalkan itu. Sekarang mari saya tanyakan. Bapak Ibu kenal saudara kenal Plato? Pernah dengar? Dalam sejarah. Makanya satu hal yang saya pastikan, insya Allah kalian semua ini anak cucu kalian akan lebih kenal saya daripada kamu kalau tidak menulis, kalau tidak bikin karya. Tidak harus buku yang bikin karya. Coba lihat, Mahatma Gandhi beti, dia tahu lolo beti, dia orang bagaimana? Kecuali kita lihat di gambar kurus, hidung tinggi. Tapi bayangkan dia ada di ruangan saya. Mahatma Gandhi, karena ada karyanya yang inspiring, yang menginspirasi. Begitu kira-kira. Makanya saudara sekalian, inilah urgensi daripada literasi. Dan literasi sendiri tidak identik dengan hanya buku atau baca, tapi juga mendiskusikan banyak hal pengetahuan, itu juga literasi. Makanya supaya saya tidak akan ditagih di akhirat, ya toh, apa yang ente bekeng. Kalau mau bekeng melayani pemerintahan, Pak Kadis datang itu biasa itu. Di mana-mana di seluruh Indonesia pejabat melakukan itu. Tapi apa yang Anda bikin sesuatu yang baru di lingkungan kerja Anda atau di ruangan Anda, itu literasi. Mungkin ada juga yang dilakukan di daerah lain, tapi mungkin DP nama beda. Begitu kira-kira. Makanya berusaha untuk selalu itu, kalian masih muda, keluar dari box, dari kotak, untuk takut melakukan sesuatu, apalagi takut salah. Nah kita orang itu banyak dalam tradisi itu, dan kurang lebih Gorontalo dan Polbuk beda-beda tipis juga kan tradisi. Kadang-kadang kita ini ada satu kebiasaan saya di kuliah, kalau saya dapat bacaan biar cuma 1-2 paragraf, itu saya ulang. Saya selalu ada menurut si ini, saya selalu ulang itu. Nah, tanggapan teman-teman satu kelas itu kadang-kadang beda. Bukan begitu, dia soal sombong. Jadi tidak mengapresiasi bacaan itu. Iya kan? Ada kalanya atau mau bahasa Inggris, baru bahasa Inggris saya bikin. Bahasa Inggris tatalah begini. Iya kan? Begini, baru dapat baca kali begitu, dia soal sombong. Jadi tradisi literasinya tidak positif. Orang jadi malas akhirnya kan. Akhirnya dia begitu dia dapat, dia bahas. Orang ketawa. Tapi coba sebaliknya. Begitu orang luar biasa dia kalau membaca. Coba kalau tradisinya begitu justru jadi segar itu literasi. Segar diskusi. Kita baca di ilmu, ada buku satu soal pemerintahan, ada pemerintahan akhir zaman. Dalam buku itu diungkap, oh bagaimana itu? Nah orang kalau tradisinya bagus, dia akan dengar itu. Tapi kalau tidak kan susah. Nah makanya saudara sekalian, mumpung puasa ini, saya tidak ingin mengajari kalian, tapi kan Allah yang saksikan kita semua kan niatnya. Mudah-mudahan kalaupun niat awal kuliah itu hanya untuk dapat gelar, mudah-mudahan di bulan puasa ini kita, supaya Allah lihat niat kita tambah. Bukan mau kasih kembalikan ke yang benar, tidak. Ijazah oke, gelar oke, tapi saya juga ingin ada ilmu pengetahuan. Ya, amin. Supaya Allah mau dengar ini untuk mendiskusikan. Karena ada pepatah orang di sana,
the one way to really learn something is to try to teach to others. Macam jago ya? Padahal karena saya so hafal ulang-ulang. Kalau sampai bahasa Inggris tidak begitu. Nah, gitu. Jadi artinya apa? Salah satu cara yang baik mengajarkan, salah satu cara belajar yang baik adalah mencoba mengajarkan kepada orang lain. Mengalengket baik-baik itu pengetahuan kalau diulang-ulang. Tapi kalau tidak mau cumu, agak susah. Makanya saudara sekalian, contoh ya, jangan buku ini deh. Bisa ambil salah satu buku di atau 2-3 buku juga. Apa lagi? Kalau yang tahu, oh memang. Kalau yang tahu, Nah, jadi kalau saya ya, saya tidak tahu cara setiap orang berbeda. Ketika kita membaca buku, orang ketika meletakkan judul buku, berarti ini main idea. Jadi ada ide besar dari judul, dan itulah yang dibikin judul. Seperti ini, pembebasan tanah dan reklamasi. Maka kalau kita mau membaca buku, berapa lagi halaman? Coba saya lihat. Ini halamannya 355. 355 halaman. Saya tidak yakin kalau saya pun malas membaca buku, apalagi bertahan sampai 5 halaman. Susah. Kadang-kadang kita baru 1 halaman begini, ya kan, bosan. Mungkin pertama geleng-geleng kepala, Pak. Begitu dia pindah di halaman sini, dia serupa yang di halaman sebelah. Iya kan? iya. Belum lagi pada saat begini, Untuk tagih utang. tertagih utang, SMS masuk, iya tunggu dulu. Akhirnya dia, ini kita main doa di Patolomauti. Sudah apa lupa ini? Iya kan? Iya. Makanya kalau ini cara saya. Makanya ada pertanyaan kalau tipe baca semua ini, mungkin baca semua tidak. Tapi kalau Anda tanya apa definisi gambar ini, saya karena begitu kau lihat itu saya suka. Jadi karena ini main idenya, jangan mengikuti narasi buku. Kalau kita mengikuti narasi buku, kita akan kecapean. Bayangkan kita harus membaca setiap halaman. Ini 300 lebih, ini mungkin 200 ya 300. Makanya kalau saya pada saat baca buku seperti ini, saudara, yang saya lihat, oke, daftar hadir, daftar isinya, oke, saya baca. Tetapi yang paling penting itu bukan daftar isinya, tapi saya menghadirkan tantangan dalam pikiran saya sendiri, dan itu yang saya mencari. Contoh, kudeta Mekah. Mana itu kudeta Mekah? Apa itu kudeta Mekah itu? Apa? Begitu juga ini. Pembebasan tanah dan reklamasi. Apa itu reklamasi? Makanya begitu baca, saya tidak baca yang lain. Yang ada di pikiran saya itu yang saya mencari. Reklamasi. Jadi pada saat saya lihat begini, oh bukan, saya lewati dia. Jadi saya akan mencari yang ada di pikiran saya. Itu daya lengketnya kuat. Jangan lupa, kalau kita mencari judul begini, berarti definisi yang dicari. Apa itu reklamasi? Maka begitu saya membuka yang saya cari reklamasi, apa itu? Oh, arti pembebasan. Berarti cuma itu yang saya mencari. Setelah itu saya tutup. Oh, berarti reklamasi itu soal ini. Begitu Anda lihat buku gender, oh gender itu berarti bicara soal kesetaraan ya, hak-hak antara perempuan dan laki-laki. Oh, berarti gender itu tidak berarti perempuan. Oh, gender itu berarti ini.
Gitu. Jadi membentuk pengertian sendiri itu penting. Setelah itu kembangkan pertanyaan tadi, bagaimana itu gender? Kalau bagaimana berarti bicara proses, tahapan, dia punya pembagian, kategorisasi. Begitu Anda membaca, cari lagi kategori gender itu apa, atau pembagian gender itu apa. Dapat tutup. Anda merefleksi lagi. Begitu kira-kira kalau saya. Nah, kalau Anda baca dari awal sampai akhir untuk mengerti di zaman now, tidak mau selesai. Kecuali novel. Iya kan? Kalau novel cari terus. Kenapa? Coba saya tanya, kenapa novel itu kita baca mau ikut terus? Alur ceritanya Pak, kalau langsung ke Apalagi? tidak keseruan, langsung ke tengah. Ini juga bagi orang yang membaca seru juga, yang menguasai. Kalau saya, karena kita hadir dalam cerita. Ya. Ini coba ya, saya buka halaman 113, judulnya Trinity Traveler. Ini kejadiannya di Jakarta, suatu hari saya tidak ada judul. Tidak ada sesuatu ide yang muncul. Nah di sini saya tulis Jakarta, titik. Kalau di Manado, Manado, titik. Nah, gitu. Buol, titik. Berarti saya di Manado itu. Ini Jakarta. Kali ini saya merasa agak tegang, meski belum pupus harapan. Sudah 2 hari berada di Jakarta, belum juga dapat ide. Ini saya cerita ini. Sebetulnya saya sudah mengikuti rekorans kewirausahaan pemuda di Hotel Oria Wahid Hasim, malah diminta jadi pembicara, tampil bersama Wali Kota Kota Mobagu, Bupati Pulau Mongondo, dan pemerintah Tegal. Beberapa kementerian terkait. Gambar scan foto itu kan semua dia ambil. Jadi ketika Anda membaca satu halaman, baca semua yang satu halaman. Setelah itu balik ulang dari atas, pas skimming, cari poin yang kita orang anggap menarik. Lalu itu terserah, kalau buku sendiri boleh mau garis. Kalau buku lo orang atau perpustakaan ambil catatan sendiri, tulis di kertas satu lembar atau di notas. Tutup itu, ini yang dilihat. Begitu cara membaca buku. Dan halaman demi halaman silakan seperti itu. Jadi scanning, baca dulu semua sampai halaman tuntas satu halaman atau sampai satu bagian. Setelah itu balik lagi untuk mencari bagian yang menurut kita menarik. Nah, baru itu Anda tulis. Saya kira itu, dan sekarang silakan Anda baca buka ini lembar ini di sana, terserah. Nanti sholat kita sholat di sini, air putih di sini, dan buka puasa di sini sudah disiapkan. Tidak usah kemana-mana. Buka puasanya di sana, di ruang sekda. Nah, setelah itu nanti sekitar jam 2. Kalau ada yang siap untuk mempresentasikan bacaannya, silakan. Sampai, dan setelah itu kita diskusikan. Dan kalau mau menjadi sejarah, begini, catatan-catatan tadi itu diketik. Nanti saya sediakan laptop di sini, atau kalau mau pulang sesusah balik kamar ulang itu tugas ini. Kalau mau, maksud saya 2-3 lembar Anda ketik hasil bacaan, mau dikoreksi, mau dikritik, bisa juga mau dihubung-hubungkan antara satu bacaan dengan bacaan lain, boleh. Nah, kalau itu Anda lakukan, ada juga novel-novel di sini. Hobi. Kalau itu dilakukan, saya siap mencetak itu. Jadi ini berapa orang? Kalau satu orang misalnya dia 3 lembar kertas HVS, itu bisa 5 lembar, 6 lembar begini. Ukuran A5 ukuran. Nah, hasil bacaan itu baru saya akan tulis itu pengarang penulis masing-masing, baru dibukukan. Dan itu akan jadi sejarah bagi kalian, taruh di kampus, pegang masing-masing. Saya taruh di sini juga sebagai dokumen.
Dan kalian tidak perlu bayar, saya membayar dari percetakan. Dan kalian sudah ada sejarah dalam sebuah buku, kalian sudah ada buku. Orang ada di sini. Nanti kalau mau tambah supaya lebih bagus, ada biodata di belakang setiap penulis itu ada biodata satu CV-nya satu paragraf dibuat narasi. Begitu kira-kira ya diskusi hari ini. Oke, silakan baca dan nanti ibu melalui ibu yang mengarahkan. Kalau dianggap mau harus seperti itu boleh, tapi kalau cuma sampai didiskusikan juga boleh. Begitu kira-kira. Nah, kali ini bisa dilakukan, kalian bisa ada sejarah untuk bikin buku. Dan hari ini adalah kesempatan. Tahun lalu saya tantang begitu, tidak jadi. Siapa tahu Universitas Iksan ini akan bisa melahirkan dokumen yang penting dan itu menjadi bagian dari keinginan kita untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Semangat saya mulai menulis itu, yang paling kuat itu waktu tulisan saya masuk di Gorontalo Post, harian Gorontalo, dan dimuat. Besok saya baca artikel saya dimuat. Wah, saya bawa di kampus. Pokoknya kemana-mana saya kasih lihat, kan senang toh. Dan kalian akan rasakan nikmat daripada menulis itu. Nah, jadi itu aja Bu. Silakan membaca buku sesuai seleranya di sini. Tokoh-tokoh juga ada banyak. Itu yang buku kecil saya itu tokoh. Kalau ingin merefleksi tokoh, ada di sini. Pahlawan-pahlawan nasional ada juga. Novel ada. Sebenarnya ini ada juga. Kemarin saya sudah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sinopsisnya yang berdasarkan hasil perhatian Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempat ini. Oke, tadi kita mulai saja presentasi. Presentasinya ringan-ringan saja ya Bapak Ibu. Mungkin saya tadi komitmen kita awal sebelum sholat Pak Alif dulu, mungkin didahului oleh Pak Mardan dulu. Nanti yang lainnya juga bergilir yang siap-siap untuk presentasi karena saya akan kasih hadiah buku dari Pak Bupati yang presentasi dan hadiahnya juga poin tentunya nilai kehadiran. Oke, disilakan Pak. Yang saya hormati Pak Bupati Gorontalo Utara bersama dengan Bupati Bapak Tarik Mengganggu Tri bersama pejabat UPD Tempat Hadir. Yang saya hormati Bu dosen, teman-teman mahasiswa, saya ingin mempresentasikan hasil bacaan saya tadi berkaitan dengan satu buah buku yang judulnya Komunikasi Politik Mempertahankan Integritas Akademisi, Politikus, dan Negarawan. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Mardan Umar, Sabang Madura Utara, mahasiswa di Universitas Vincent Gorontalo di semester rakyat dan untuk rakyat yang tercermin dari terselenggaranya pemilihan umum atau pemilu secara langsung yang jujur, adil, bebas, dan rahasia.
Tidak ada sistem yang lebih adil untuk memilih wakil-wakil rakyat selain sistem pemilu. Pada pelaksanaan pemilu, komunikasi politik adalah menjadi hal yang penting karena menjadi faktor pembantu dalam upaya mengurangi ketidakpastian untuk kepentingan publik sebagai alat predikator dan merencanakan serta menjelaskan komunikasi strategis dan positif. Demokrasi telah memberi kekuasaan penuh terhadap rakyat, di mana dalam demokrasi kekuasaan tertinggi adalah di tangan rakyat, dijalankan langsung oleh wakil-wakil yang telah dipilih oleh rakyat itu sendiri di dalam sistem pemilihan yang bebas. Pemerintahan di negara demokrasi juga telah mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan rule of law, menegakkan hukum dengan menghormati hak-hak minoritas dan masyarakat mendapatkan peluang yang sama untuk dapat hidup layak. Berdasarkan hakikat dari pelaksanaan demokrasi di atas, telah memberi ruang yang seluas-luasnya kepada rakyat atau masyarakat untuk menentukan masa depannya secara politik, untuk memilih pemimpinnya maupun wakil-wakilnya, baik yang akan duduk di jabatan eksekutif atau lembaga legislatif, melalui pelaksanaan pemilihan umum secara langsung dan bebas. Harapannya adalah apa yang menjadi pilihan rakyat merupakan tokoh-tokoh yang berkualitas dan mampu mengemban amanah dari rakyat dengan baik atau sesuai dengan ekspektasi dari pemilihnya atau masyarakatnya. Akan tetapi, walaupun sistem demokrasi yang kita anut telah baik, namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat atau mendulang finansial atau masih banyak rakyat yang masuk pada kategori pemilih pragmatis. Walaupun ketentuan telah mengatur tentang ada larangan-larangan dalam pelaksanaan pemilu, namun masih banyak masyarakat yang terjebak dalam money politik dan tidak melihat dari sisi kualitas calon-calon yang ada, sehingga problem inilah yang membuat banyak calon-calon yang memiliki integritas tinggi dengan kompetensi pendidikan yang menjamin tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk mengabdikan diri dan ilmu pengetahuannya oleh karena tidak memiliki finansial yang cukup. Dan pada akhirnya lahirlah pemimpin atau wakil-wakil rakyat yang tidak sesuai dengan harapan, dan bahkan banyak para politikus yang terjerat pada kasus hukum. Lebih khusus lagi, banyak yang terjerat pada kasus tindak pidana korupsi. Salah satu faktornya adalah terlalu besarnya biaya politik atau yang kita kenal dengan kos politik terlalu tinggi. Pertanyaannya adalah, apakah paradigma atau mindset kita sebagai pemilih yang harus dirubah? Ataukah para pelaku politik sebagai calon-calon wakil rakyat yang harus dirubah caranya dalam berpolitik? Atau mungkinkah regulasinya yang harus direvisi? Semuanya kembali kepada diri kita masing-masing. Kita sebagai pemilih harus menjadi pemilih yang profesional, dan sebagai calon dari wakil-wakil rakyat juga harus bertindak profesional, sehingga regulasinya bisa dijalankan dengan baik. Dengan menulis, kita akan bermanfaat bagi orang lain dan alam sekitar kita. Demikian presentasi saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon kiranya masukan, koreksi, juga ada penjelasan dari Pak Bupati berkaitan dengan apa yang telah saya presentasikan, dan kepada kita semua. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma biqillah kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari telah mempresentasikan seluruh tulisan yang dibaca, seluruh bukunya sangat menarik sekali tadi yang dimiliki oleh Pak Bupati di ruangan ini, dan tentunya relevansi dengan disiplin ilmu Pak Alek itu sendiri, program studi ilmu pemerintahan, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, dan kapasitas beliau juga sebagai penyokong aspirasi rakyat DPRD. Mungkin kita sama-sama bisa share untuk diskusi hal yang ingin di-share atau disampaikan. Sama mungkin Pak dipersilakan. Silakan. Yang saya hormati
hadirin, Bapak Ibu serta pesantren literasi, Wadah Mudahu Jilid 2, dan mobil khusus kepada presenter tadi Pak Umar Matanguan selaku anggota mahasiswa. Baik, menarik sekali tadi apa yang disampaikan. Berhubung ini di bulan suci Ramadan, kita sedang merefleksi kondisi maupun gambaran peta politik baik di nasional maupun di daerah. Tadi sempat disinggung mengenai adanya penyalahgunaan wewenang, adanya penyelewengan terhadap pemilu, ada juga tindakan koruptif yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Memang masalah ini sangat kompleks. Jujur saya dari IAIN, saya mengajar hukum tata negara. Mata kuliah yang sering saya ajarkan itu selain hukum tata negara, hukum otonomi daerah. Nah, di hukum otonomi daerahnya seringkali kita banyak yang mengungkit masalah-masalah korupsi di daerah. Nah, kalau kita bahas secara detail mungkin agak lama. Saya mungkin hanya mengambil satu kasus saja dalam hal pembahasan baik itu dalam bentuk kebijakan maupun produk hukum di DPRD. Nah, beberapa daerah yang mungkin saya bisa lihat di Gorontalo ini memang seringkali dukungan terhadap pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang ada, khususnya dalam pembentukan produk hukum daerah itu seringkali disalahgunakan. Nah, pengalaman saya sebagai beberapa kali saya menyusun naskah akademik sama teman-teman ini, naskah akademik maupun rancangan peraturan daerah, itu dalam hal upaya-upaya untuk meminimalisir adanya tindakan transaksi jual beli pasar. Kalau di nasional itu saya sering mendengar adanya jual beli pasar di undang-undang kehutanan, undang-undang minerba maupun undang-undang tentang perizinan. Nah, itu yang ramai sekali dibicarakan oleh publik sampai hari ini. Nah, yang saya soroti di daerah adalah masih ada juga seperti itu. Ternyata walaupun produk ini sudah dikaji dan sudah diteliti oleh tim penyusun yang berlatar belakang dari perguruan tinggi, itu di dalam praktik di dalam itu sangat sulit untuk mencegah adanya jual beli pasar. Penyusun sendiri tidak akan dilibatkan ketika membahas pasal ini. Nah, sehingga tiba-tiba pada saat sudah disahkan nih, kenapa ada pasal ini? Nah, ini yang seringkali mungkin Pak Mardan Umar juga mungkin melihat di daerah-daerah juga seperti itu. Nah, problem ini yang kemudian harus menjadi tugas bersama kita sebagai dari perguruan tinggi termasuk mahasiswa. Jadi jangan kemudian kita terlalu fokus pada isu-isu nasional, sedangkan di daerah itu yang nyata terjadi, yang sangat dekat tentang pelayanan maupun pemerintahan itu dekat dengan kita, itu sering kita abaikan. Apalagi penyusunan produk hukum daerah itu yang sangat rawan itu ada di DPRD. Jangankan produk hukum daerah, kita lihat saja Jambi. Di Jambi itu ada suap terhadap pengesahan APBD. Jadi dalam perencanaan saya sudah ada suap. Nah, semoga Provinsi Gorontalo jauh, termasuk Golkot juga, Solo. Di Jambi itu yang membuat saya kaget, puluhan anggota DPRD menerima suap dalam hal pengesahan APBD, di mana beberapa pekerjaan proyek yang sudah disepakati oleh gubernur maupun dengan investor. Nah, mungkin itu dulu yang saya ingin sampaikan, kegelisahan yang kemudian maksud saya sering bertanya, ketika korupsi ini sudah merajalela,
Lalu kemana kita mengharapkan? Apalagi yang membuat kita terpukul adalah banyak juga oknum-oknum dari perguruan tinggi dalam tanda kutip pejabat ya, itu diperiksa oleh kejaksaan tinggi, diperiksa terlibat dalam kasus proyek nasional juga, termasuk yang di Universitas Samratulangi kalau kita masih ingat, kalau tidak salah kasus Kambaran ya. Nah ini yang baik di pemerintah maupun di perguruan tinggi itu sudah seperti iya, yang mungkin ini jadi pelajaran bersama bagi kita juga, termasuk bagi saya sendiri juga untuk mengevaluasi kira-kira sudah sejauh mana kontribusi kita untuk memperbaiki daerah. Mungkin itu dari saya persilakan kepada teman-teman yang lain untuk menanggapi. Ya, saya hormati Bapak Bupati Gorontalo Utara. Saya merasa tertarik dan tertantang dengan konsep berpikir Pak anggota Dewan Pembangunan Udara sekaligus mahasiswa STIH di Kabupaten Gorontalo Utara. Dan yang lebih menggugah hati saya ketika saya masuk di ruangan ini, tema di belakang ini luar biasa sekali. Dan ini karena kebetulan saya berkecimpung di PPG selama 8 tahun terakhir sebagai penyelidikan nasional Pak Bupati, saya belum pernah menemukan simbol-simbol kepemimpinan itu seperti ini. Makanya jangan heran seperti disampaikan oleh pembicara kedua tadi, kita seperti kehilangan arah. Sebenarnya dalam konteks manajemen sumber daya manusia, yang lemah itu sebenarnya ada pada sumber daya manusia itu sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Satu, yang sulit untuk dipegang oleh sosok individu manusia adalah komitmen. Terkadang bahasa kampanye dan bahasa praktek pada penyelenggaraan sebuah negara atau sebuah organisasi itu tidak sejalan dengan apa yang diungkapkan. Nah, makanya kelemahan pertama adalah pada aspek komitmen. Nah, yang berikut lagi adalah saya melihat dengan ternyata komitmen tidaklah cukup bagi seorang pemimpin dalam rangka untuk membangun sebuah negara. Pemimpin membutuhkan sebuah kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan karakter. Nah, ini yang ada di ceria, cerdas, empatik, amanah, inovatif, ramah, inovatif. Ini yang menurut saya sangat tertarik, dan mohon izin Pak Bupati, insya Allah ini akan saya ambil menjadi literatur buku yang akan saya tulis. Kebetulan saat ini saya sementara menyusun buku manajemen sumber daya manusia. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu bisa diterbitkan. Dan kebetulan konsentrasi saya Pak Bupati adalah konsentrasi manajemen sumber daya manusia. S3 saya, S2 saya ilmu manajemen, tapi S1 saya memang agak rendah sekali. Itu sarjana pendidikan, itu pendidikan ekonomi. Jadi agak, tapi semakin kesini saya semakin terbuka bahwa ternyata isu-isu kelemahan yang terjadi selama ini adalah karena kurang komitmennya seorang pemimpin. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau saya melihat dari ayat di bawah, jadi konsep dasar ceria itu ada pada Al-Maidah. Ternyata rata-rata pemimpin tidak memahami konsep Al-Maidah. Seandainya konsep Al-Maidah ini ada pada relung lubuk hati manusia, artinya bahwa karena terkadang pidato pimpinan sudah melambungkan kebencian yang terkadang itu nabrak sana nabrak sini, yang seolah-olah bahwa dia lupa bahwa dia diangkat oleh masyarakat, dia lupa diangkat oleh stakeholder di bawahnya. Padahal ketika dia diberi amanah sebagai pimpinan,
maka sebenarnya dia harus berlaku adil sekalipun orang itu tidak mengangkat dia atau tidak mendukung dia, tetapi paling tidak keadilanlah yang paling utama. Makanya ceria yang saya katakan tadi, ternyata Al-Maidah menjadi tonggak pembuatan karakter manusia pertama dari aspek penopang kecerdasan. Artinya semakin cerdas manusia, maka secara empatik itu pasti akan ada. Yang berikut dari sisi keramahan, dia pasti akan mengikuti. Dengan ketenangan jiwa, dengan kecerdasan yang dia miliki, pasti dia akan semakin inovatif. Dia semakin inovatif dan semakin amanah. Nah, saya melihat tadi kami baru berdiskusi singkat dengan Pak Bupati. Ternyata Pak Bupati begitu masuk pada era transisi ini, hampir-hampir sakit kepala dengan melihat konsep yang ada, karena memang konsep konstruk sumber dayanya sepertinya belum dilakukan evaluasi secara mendalam. Terlalu lama dibiasakan oleh gaya berpikir sudah tidak usah memberi susah kepada masyarakat. Padahal ketegasan itu bukan berarti menghakimi masyarakat atau menghakimi OPD atau menghakimi siapa saja di bawah dari pimpinan, tetapi yang diperlukan adalah ketegasan seorang pemimpin untuk menyelesaikan. Satu contoh, tahun 2021 kami Pak Bupati diberi amanah oleh BPK meneliti tentang kenapa kemiskinan di Gorontalo ini tidak pernah selesai. Ada kasus yang kami dapat Pak Bupati, dia sudah dapat Mahayani, dia dapat sapi, dia dapat stimulus, dia dapat PKH, tapi yang herannya adalah rumahnya sudah bagus, tapi dia tidak ingin keluar dari garis kemiskinan. Saya sarankan, Pak boleh keluar dari daftar orang miskin. Ditunggu Pak, saya ke dapur belum kalah. Maksudnya Pak, saya masih mau tunggu, aku mudah-mudahan akan dapat bantuan stimulus untuk dapur saya. Nah ini sama dengan seperti penyampaian Pak Wali tadi, bahwa terlalu lama kita terlena dengan program yang menggratiskan. Padahal gratis itu sebenarnya justru menjadi hal yang bagi saya agak kasar kalau saya sampaikan bahwa menjadi alasan atau menjadi hal yang tidak begitu penting. Padahal justru dengan model subsidi seperti itu, ketergantungan masyarakat pada meminta cukup tinggi, inovasi semakin rendah, dan motivasi untuk merubah diri rendah. Kan ada satu ayat kalau tidak salah, tapi saya lupa karena saya bukan orang pesantren. Allah mengatakan begini, bahwa suatu kaum tidak akan berubah begitu saja kalau kaum itu sendiri tidak merubahnya. Ini sangat tegas sekali, dan ujung-ujungnya adalah kembali kepada kecerdasan emosional daripada manusia masing-masing. Karena apa? Kalau kita tidak kembali introspeksi pada diri kita, pasti kita akan menyalahkan pemerintah, akan menyalahkan institusi, akan menyalahkan pemimpin, akan menyalahkan orang di bawah kita, bahwa seolah-olah kita lah yang benar. Padahal belum tentu apa yang kita lakukan, belum tentu apa yang kita sudah pegang selama ini benar ya. Gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Berkaca dari ceria, ternyata cerdas, empatik, ramah, inovatif, dan amanah itu sangat penting dalam lubuk seorang pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyat. Itulah intinya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kita pilih dan memang real fakta terjadi. Pada konsep-konsep tertentu itu yang memungkinkan kita untuk tidak bisa duduk bersama-sama. Kemudian ketika sudah ada muncullah seperti ini. Dan kemudian adakah persepsi dan pandangan dari kita semua dari kawan akademisi, kemudian sudah masuk di demokrasi. Ada hal-hal yang perlu dirubah terkait tadi sampai dengan sumber daya manusia itu sendiri terkait dengan komitmen. Hal ini meminimalisir kesalahan terulang ketika misalnya kita adalah orang yang bisa melakukan hal yang demikian. Misalnya kan sanksi pasal-pasal itu kan kembali dengan DPRD. Kira-kira bagaimana Bu? Di sini kan Bapak sebagai mahasiswa kapasitas sebagai ahli melihat hal ini terjadi. Misalnya kalau kita kan mungkin dari perguruan tinggi, saya sama posisi yang orang
Kira-kira bagaimana Pak? Dan ini kan melahirkan sebuah produk yang legal yang nantinya kan dijadikan acuan bagi daerah itu untuk menjalankan apa saja yang menjadi visi misi seperti tadi ketika kita kaitkan misalnya kalau di sini ceria itu kan penjabarannya ya ada aturan yang harus diberikan dan dirujukan untuk sampai kepada masyarakat. Kira-kira di sini mungkin sebelum Pak Ketua Bupati ada komentar, kita kembalikan kepada misalnya Pak Alif ya, ada komentar enggak misalnya seperti yang terjadi seperti itu. Saya bagaimana kita sebagai person orang DPRD yang nantinya akan menggunakan produk ini yang dilegalkan oleh kita sebagai orang akademisi. Ya kita kan berusaha untuk menyeimbangkan Pak. Sebelum ke Pak, silakan Pak, supaya diskusinya bisa setelah itu tanggapan dari Jika karena kan buku yang dibaca ini juga mungkin disadur dengan pemikiran beliau yang ya. Terima kasih. Luar biasa dari Pak ahli ya, juga dari Dewan tadi berkaitan dengan naskah akademik. Perlu saya informasikan juga kebetulan saya di DPRD sebagai anggota Bapeda dalam ini Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Memang itulah saya pikir apa yang saya gambarkan tadi. Ya. Dan tadi Pak Dokter juga sudah berikan penjelasan terkait dengan komitmen. Akan tetapi yang saya juga ini sedikit bingung tuh Dokter, Pak Bupati, karena memang di dalam internal DPRD ini terlalu banyak juga kepentingan. Semua ada kepentingan. Sehingga sebenarnya kalau kita merujuk pada regulasi, aturan dalam pembuatan sebuah produk hukum daerah, rujukannya adalah hasil kajian. Ya. Dalam hal ini yang telah dikaji secara akademis dan kita butuh itu. Suatu produk peraturan daerah tidak bisa disahkan tanpa ada naskah akademiknya. Akan tetapi kembali pada finalnya, ya, memang ada berbagai permasalahan. Pertama terkadang yang membuat naskah akademiknya sudah tidak dilibatkan pada tahapan final. Saya ingin menambahkan tadi, kalau dilihat dari percakapan kita hari ini, saya menggarisbawahi adalah dari aspek etika administrasi, bahwa menurut Caidan itu ada 100 lebih penyakit birokrasi. Jadi dengan penyakit itu, salah satu yang paling mempengaruhi itu adalah faktor sumber daya manusia dan dia tidak memiliki yang disebut dengan karakter tadi. Sehingga saya mengatakan bahwa ini adalah moral hazard. Saya mengatakan itu bahwa ini adalah pengaruh moralnya yang tidak baik. Karena kalau sudah berada pada tataran etika, berarti dia mempelajari mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang buruk. Saya teringat di tahun 2012 atau 2011 kalau tidak salah, anggota DPR RI itu belajar etika di Yunani. Buat apa kita belajar etika di Yunani sementara di Al-Quran dan kitab-kitab agama yang lain? Belajar etika tidak perlu ke Yunani, tapi pulangnya gotong-gotongan itu tidak ada guna. Gitu? Berarti tidak berhasil studi bandingkan DPR RI di Yunani pada saat itu. Yang kedua, di tahun 2015 kalau tidak salah, mudah-mudahan saya tidak ini, di media lokal Gorontalo itu ditanyakan seperti ini, bahwa kami ini cerita anggota Dewan ini Pak, mohon maaf ini Bapak bukan mengkritikkan Bapak tidak. Menurut anggota Dewan pada saat itu disampaikan begini, kami senang bahwa mendapat usulan ranperda dari eksekutif, dan kami melihat ada 60 dari eksekutif dan 40 dari legislatif. Kalau menurut pemahaman saya berarti lagi tidur ini anggota Dewan Pak. Iya, karena produk hukum itu harus lebih banyak di legislatif, bukan di eksekutif. Eksekutif itu lebih banyak ke interventor. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau dia lebih banyak porsinya dari legislatif, berarti legislatif lebih inovatif, lebih banyak kajian-kajian yang turun lapangan, istilahnya masa reses itu muncul, dia punya aspirasi masyarakat, kemudian itu dibuat rancangan perdanya, berarti itu lebih bagus
kualitasnya gitu. Tapi kalau lebih banyak diusulkan oleh eksekutif, Dan tadi yang sudah dimulai oleh Pak Mardan. Pak Mardan ya. Mardan. Ya. Insya Allah ini pertemuan awal ya untuk menjadi pertemuan berikutnya Pak. Memang kalau teman-teman akademisi ini kan melihat dunia politik itu sebagai sesuatu yang outsider, sesuatu yang ada di luar. Sementara politisi melihat kampus itu sebagai outsider juga. Nah, saya beruntung sampai detik ini bisa berada di dua dunia. Ada ini tenda sedang berdiri, akan di-launching. Dan untuk sementara saya menganggap belum ada di Provinsi Gorontalo sebuah daerah yang punya himne daerahnya. Baru Gorontalo Utara ini akan launching himne Gorontalo Utara. Untuk apa? Himne itu ada jiwa, ada soul, ada tata batin yang ingin dihadirkan. Dan saya setelah itu saya akan bikin instruksi bupati bahwa setiap selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya diikuti dengan lagu himne Gorontalo Utara. Karena ada jiwa, ada soul di situ, ada persoalan batin di situ yang harus mewarnai Betul. Serius. Makanya untuk sementara saya bilang di ajudan saya, standar moral tertinggi politisi itu adalah Robin Hood. Dia mencuri untuk kemaslahatan rakyat. Mau percaya atau tidak, tapi akan kita buktikan. Ya. Saya ingin memulai dengan hal-hal yang bersifat realitas. Mulai dengan fakta-fakta di lapangan. Bapak Ibu bisa menghitung sampai sejauh ini saya masih wakil bupati yang saya anggap, walaupun sudah ada tugas. Mari kita menghitung gaji wakil bupati itu berapa. Ini biar kita menghitung yang real saja. Gaji wakil bupati itu 5 juta. Itu diterima istri saya. Lalu ya, kira-kira lebih banyak mana anggota dewan dapat undangan pesta dengan saya waktu itu? Bupati. Kira-kira boleh saya masuk isi di amplop 100.000. Ini baru satu kali orang mau undang. Ya kan? Proposal yang mau masuk, orang yang mau datang, pompang yang baca cerita itu orang dari ujung kampung, begitu dulu ah. Coba, belum HMI. HMI ini nanti di luar daerah kak, kita orang ada Iko LK2 mau pulang tidak ada tiket. Belum organisasi-organisasi lain. Kira-kira saya mau ini. Saya jangan dulu bicara high cost, ongkos politik di awal. So, kira-kira apa ini? Kalau saya meminta di Ibu Salha, ini contoh, Ibu bantu aku. Bukan? Sekarang pasti Ibu bantu. Pertanyaan, Ibu bantu dari mana? Dan ini real ini. Ini fakta, saya belum bicara kos politik yang harus dikembalikan. Kasih apa itu lagi di Prostret Pak. Kasih mobil apa itu listrik 700 juta. Kalau saya main-main, kira-kira kalau kemudian tiba-tiba ada auto 700 juta ini. Heboh. Dari mana dia beli mobil ini? Maka kalau mau jadi mau tidak mau ya kita standar politik tertinggi itu Robin Hood, dia mencuri untuk kemaslahatan.
Makanya saya pernah diskusi dengan KPK di IAIN, saya bilang jangan berharap ini korupsi mau hilang. Itu sama dengan Anda menganggap bahwa setan-setan di seluruh dunia ini harus dimusnahkan. Tasawuf KPK, saya bilang jangan Anda merasa bahwa korupsi ini harus dihilangkan. Itu sama dengan Anda menganggap bahwa setan-setan harus dihilangkan. Ini setan sejak awal memang diperbolehkan untuk menguji kemanusiaan. Makanya korupsi itu juga bagian dari ujian kemanusiaan. Itu kerjaan setan itu. Ini kan soal pilihan hidup. Kira-kira begitu. Jadi jangan. Apalagi definisi korupsi itu apa coba? Kan definisi korupsi itu banyak. Orang kasih saja hadiah, misalnya saya, aktivitas. dikasih 1,5 juta sudah gratis korupsi itu. Sudah gratifikasi itu. Nah kalau misalnya saya ada orang yang sudah saya bantu tiba-tiba luar biasa bantuan, pas dia kasih juga saya butuh, tidak ada, saya mau kasih konstituen, saya tidak ambil itu. Ya, saya sebutannya Bapak Ibu. Lalu proposal sana sini, bilang tohes, saya tidak mau bantu. Makanya suatu saat saya ingin berdiskusi banyak dengan KPK. Dan mungkin kalau saya sudah suatu kali waktu bupati saya siap menantang KPK. Ya, ya kita realistis, Bapak Ibu. Saya mau sampaikan, jangankan hukum negara, jangankan hukum negara, jangankan Pancasila, jangankan Perda. Al-Quran saja banyak kita langgar, betul atau tidak? Betul. Makanya saya lebih suka melihat sesuatu itu realistis. Gitu kira-kira. Makanya ada tadi pertanyaan menarik. Siapa yang mau diperbaiki duluan? Pemilih, konstituen, atau kontestan? Kalau dulu jangan heran, jangan mau ditagih di mana kalau dia harus mengembalikan itu. Sekarang ada, saya ini punya pengalaman masa kecil, tahun 80-an. Saya dikasih 5.000 rupiah oleh pembantu bupati wilayah 3 karena tahun 80-an. Dikasih uang 5.000 saya yang bagus. Dan itu saya simpan dan berbekas sampai sekarang. Makanya saya pikir-pikir, hati umat, Bapak Ibu bayar. Kalau ada masalah, pada saat itu tidak ada yang berhubungan. Ini soal kemanusiaan. Tiba-tiba ada orang datang, bantu kasih dia beras. Jadi saya mau maju 18. Bayangkan pada saat itu dia tidak punya apa-apa lagi, so tidak tahu dia mau lari di mana. Ini anak menangis. Kira-kira kalau dia ambil ini beras lalu dia pilih ini orang, kita mau bilang money politik. Pada saat itu dia tidak punya apa. So, jadi menurut saya memang ada problem yang besar. Makanya sejak di kajian saya akan diru di situ ada cacat DNA demokrasi kita, jadi ada cacat yang luar biasa. Makanya yang kita lakukan, pertanyaannya, karena saya sudah tahu itu, kenapa saya masuk di situ? Karena ini dunia menantang, masa saya tidak boleh melakukan sesuatu di dalam? Kira-kira itu, makanya ini saya memanfaatkan waktu ini. Kalau saya berbuat yang standar, ruangan ini cuma saya pakai menerima tamu, kasih arahan, berarti saya tidak melakukan sesuatu di sini. Tapi dengan saya bikin perpustakaan di sini, harapan mendaku di Gorontalo. Kira-kira begitu. Nah, menurut saya ini saya tidak bisa artikulasikan kalau saya di kampus. Memang saya di kampus aman. Saya mohon maaf, siapa yang tidak kenal Torik Modaku di kampus misalnya kan, bicara di mana-mana. Tapi saya bisa melakukan apa? Tapi dengan di politik ini singkat mundur dari
dari PNS yang tidak mau masuk ke dunia politik bisa tanya saya sama Pipit ini bagaimana ini? Karena ada satu hal lagi, teman-teman sekalian. Sebenarnya kurang apa ini kepala daerah atau presiden? Kalau bicara uang ada APBD. Bicara hukum dia bisa panggil kapan saja Kapolda, Kapolres, Dandim. Aparat ini Ibu Salha biasa aparat eselon 2, Ibu semua pimpinan OP saya tunggu saat ini malam ini juga jam 1 malam. Oh harus datang, bukan begitu Ibu Salha? Ya, siapa? Tapi yang tidak datang 1-2 orang sakit saya tidak boleh paksa Pak. Artinya apa? Kita mengendalikan seluruh resources kekuasaan. Lalu mengapa ini kita tidak manfaatkan? Makanya ini selama Ramadan saya ambil setiap OPD, latih jadi guru ngaji setiap OPD. Kalau selesai 1 kali, ini habis ini saya mau ambil tiap desa lagi kecamatan, latih dia punya guru ngaji, ditingkatkan dia punya kekuasaan, kemampuan mengaji. Kalau di kampus menjadi apa itu? Menjadi ceramah. Saya minta jadi penting sekali ini guru agama di upgrade dia punya kemampuan hanya sampai di buku atau ceramah. Tapi dengan kekuasaan ini, ini zakat. Saya suruh bikin lagi perda zakat supaya orang bayar ini zakat. Perbu dan saya tanda tangan itu perbu. Kira-kira begitu Pak. Artinya apa? Kekuasaan ini harus bermakna. Singkat tapi kita gunakan. Kira-kira begitu. Dan satu hal lagi, ada terkanti sampai kapanpun dalam sejarah ini akan menjadi catatan sejarah. Bukan hanya untuk orang lain, tapi juga pengingat buat saya supaya saya tidak lupa karena ada rekan. Kira-kira begitu. Makanya pertanyaan tadi, kira-kira mana yang harus kembali ke situ? Mana yang harus dirubah? Konstituen atau kontestan? Mungkin kita tidak bisa merubah salah satu, tapi kedua-duanya seiring dengan kesadaran, seiring dengan pengetahuan, dan semakin banyak orang yang baik harus didorong ke DPR. Kenapa? Karena kebenaran di politik itu kebenaran mayoritas. Iya kan? Saya mohon maaf ini kita di sini bayangkan kemarin dari satu partai politik saya ya dianggap mungkin semua wakil bupati kan. Satu-satu juang lah. Setelah almarhum meninggal dan saya tinggal sendiri. Nah, saya juga waktu dulu. Kayaknya saya masih ada hitung-hitung ini perlu politik without party atau tidak. Maka saya ini sedang ada dalam desain saya, orang bilang kalau tidak ada nanti Pak kuliah. Masa ilmu pengetahuan tidak bisa mengalahkan ini? Masa agama harus tunduk dengan kekuasaan yang begitu? Kira-kira itu Kira-kira jadi bukan on off pertanyaan itu atau or ya, atau salah satu menegasi salah satu. Mana yang harus berubah? Yang harus berubah adalah pengetahuan kita harus ditambah, harus di-upgrade, kesadaran kita harus di-upgrade. Kira-kira begitu tanggapan saya terhadap dua pertanyaan tadi. Apakah konstituen atau kontestan? Menurut saya itu harus dinaikkan. Yang kedua, menurut saya perguruan tinggi harus tetap menjadi kontributor gagasan, kontributor pikiran-pikiran yang maju, dan jangan justru orang kampus yang berpolitik praktis. Saya terus tidak ada rujukan sebenarnya the goal of politik itu di mana? Pemilihan rektor coba gimana? Oh, bisa lebih panas dari pemilihan bupati. Tapi tidak usah terlalu khawatir. Itulah dimensi manusia. Jangankan pemilihan rektor, pemilihan pelanjut Nabi saja terjadi pembunuhan sahabat-sahabat. Betul, Pak. Makanya itulah yang disebut dengan horizon. Jadi perspektif kita tentang sesuatu hal harus dibuka seluas-luas. Jangan ada istilah parokialisme pikir. Jadi dia memandang dunia itu hanya dari sisi. Makanya penting sekali membuka bagian itu di sini, yaitu masjid yang menyesatkan. Saya mengurainya banyak hal di masjid yang menyesatkan. Tapi orang bilang masa ini tulis masjid yang menyesatkan.
Ya tapi coba baca, di situ ada bagaimana pentingnya meluaskan pikiran-pikiran. Begitu kira-kira. Jadi soal-soal politik, soal-soal kehidupan ini memang sangat kompleks, dan politik itu memang pertarungan, bukan? Bahwa itu mungkin sebagai kakak ya, saya mau kasih ingat saya. Jadi bukan terlalu banyak politik, memang harus kepentingan. DPR harus pertarungan kepentingan. Pertanyaannya, bagaimana kita memainkan kemampuan untuk mempertaruhkan kepentingan di dalam. Dan itu satu. Yang kedua, definisi kepentingan itu kepentingan siapa? Iya kan? Kalau kepentingan orang banyak, kepentingan rakyat, ya memang harus dilakukan. Kira-kira itu saya melihat bahwa ada poin tadi yang tadi dengan cerdas dibaca oleh Pak Alek ini. Dua tadi itu pertanyaan, mana yang harus dirubah? Kalau saya ada rumus ini politik supaya menang. Mau bikin apa ini, mau kampanye, mau segala macam, cara menang itu buat 3 hal. Apa itu? Ini karena saya juga 3 kali bertarung dan saya rajin baca. Buat 3. 1, isi pikiran. Dia mau pengaruh pikiran orang kan? Iya. Kan baik mau baliho, mau buku, mau segala macam itu pikiran. Yang kedua, ambil hati. Kan baik tuh. Tidak dapat wanita kan puluh. Itu kan ambil hati tuh. Dan yang ketiga, isi populasi. Mari kita bikin range, kita bikin scale, skalanya 0 sampai 10. Kemampuan kita mengisi pikiran 10, artinya nilai tertinggi, skor tertinggi. Kemampuan ambil hati. Ini kalau cuma kemampuan mengisi pikiran, ini kalau berkemudian kasihan, aduh, bukan bongkar-bongkar orang kepikir. Mau ambil hati, Pak Alek, saya kalau ambil hati, Pak Alek tidak ada duit, saya lebih sorry. Pak Alek kan Pak Alek, saya calon bupati tidak ada duit 2 kali, tapi tidak pernah juara 3, ranking 2 terus. Iya, tidak ada duit. Bagaimana saya ambil hati? Setiap ada pesta itu, atau takziah, atau doa, habis itu saya belum pulang, saya orang pulang. Kalaupun semuanya beranjak pulang, saya pilih dapur. Pak Pur, ini apa di sini, Pak? Pak. Dia bilang, kalau tidak ada ibu-ibu di dapur, tidak ada yang di muka sana. Jadi ada, kita empatik tadi itu, kita melebur dalam Bapak kan, Bapak tadi tahu, itu bayar-bayar, orang tidak mau. Atigola yang berat, saya ini orang Atigola, tapi saya punya pendukung Atigola. Ini pencerita Pak hati kasih yang ada. Saya pernah Bu ini cerita terakhir Bu sebelum saya serahkan. Sudah asik ini soal. Saya tidak dari 2008 ini, saya asing di Atigo, tidak ada orang sama. Saya cuma punya seorang dosen UMG namanya Salim Korompo. Karena dia dosen dari bimbingan konser. Nah, waktu itu dia baru mahasiswa, Lin. Di depan kuliah sekarang, waktu itu. Iya, tapi dia sama-sama dengan saya. Lin, cari kamar di mana? Di Atigo ini tanpa orang muda pak kumpul. Dan kalau boleh itu rumah orang susah. Kalau boleh ke kamar mandi di luar, jangan kamar mandi, boleh ke sudah. Baru ada uang 150 Pak, nanti di kamar kopi apa salah. Ini saya mau bilang kalau soal Mbak ABH itu salah, itu saya Fatma, saya itu adalah kan saya sudah pasti orang ini kacau, saya mau mandi sih. Tidak ada kamar mandi, jadi pergi di luar. Begitu saya bilang saya mau mandi, betul saya prediksi. Inti ibu sobat kamar handuk dengan cara ngapain? Dia taruh di kamar mandi. Saya pilih ini handuk cerita puasa saya ini. Saya lihat ini handuk di warna apa? Cara ngapain? Saya bilang saya itu paling kalau ada penyakit paling gatal. Saya itu kan paling gatal ini. Saya pakai Bu, karena PD hantu, paman itu buah. Dan lihat itu cerita orang di sini tidak ada orang macam.
Dan bayangkan Atinggola itu, saya tidak ada orang yang tapi Atinggola tahun 2008 itu saya dapat dari suara itu sekitar 8.000 atau 8.000-an. Saya dapat 2.700 suara. Tinggi itu. Dan saya kan orang di sana. Sampai sekarang, habis itu apa? Orang-orang tua cerita agama usia mendalam, kalau cerita fikih sampai orang tidak pakai bisa bicara roh. Oh, marifat. Atinggola lagi. Di sebelah itu. Tetapi itu memberi ilham saya, memberi saya inspirasi bahwa yang begitu jangan hanya menjadi alat kampanye, Betul. tapi senantiasa mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh terlalu bermewah-mewahan sementara rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ibu Bupati, alhamdulillah tentunya sangat luar biasa sekali share ilmu yang diberikan kepada kita pada sore hari ini. Dan tadi telah diawali oleh Pak Mardan ya. Tentunya ini adalah hal yang sangat luar biasa juga bagi kita. Baik, kalau teman-teman dosen mungkin share ilmunya dan para kauli, tapi kan beliau berdua, Wakil Bupati dan juga Pak Alek ini kan berangkat juga dari kepala desa, tentunya lebih banyak berbaur dengan masyarakat, paham tentang bagaimana masyarakat itu sendiri. Kalau kita orang perguruan tinggi kan wajib Pak riset melakukan pengabdian, jadi turun ke masyarakat, kita juga tahu persis ya sama-sama sebelumnya dari perguruan tinggi. Jadi masih ada komentar? Ibu Fatma ada sedikit mohon maaf. Oh, iya, Pak. Supaya tidak salah mengerti. Iya. Jadi Robin Hood itu kan dia jaga batu itu, jaga pagi-pagi. Nah, Oh, saya iya. mau bilang begini. Maksudnya mau dapat ambil kamar milik rakyat milik apa itu jangan pakai untuk memperkaya diri. Oh, Itu maksud. Makanya ini saya bikin buku, saya sudah beli tanah di situ untuk bikin istana literasi. Ini soal tanahnya ini kok hayalan dan Semua dari hayalan. 2013 ya kan saya makan dari Pak Indro waktu itu kan yang ngajar ini. Saya lihat di jalan dua susun apa di situ dua jalur sih, jalan dua jalur sih. Saya bilang Pak Ai tarik saya tim sukses waktu itu naik motor. Sampai ini. Soalnya dia ini jalan dua jadi dia agak tinggi begini. Pak, membayangkan ada perpustakaan di sini. Itu 2013. Alhamdulillah 2019 saya sudah untuk tujuan yang sama, membuat istana literasi. Makanya saya perbanyak buku ini supaya mbak akan di situ. Cuma ada bangunan saya ini bangunan perpustakaan 10 miliar nih ibu yang di sana. Saya mau bikin sementara seperti saya model Yunani yang PP pilar-pilar pasar ini. Kira-kira itu makanya kalau ini politik ada efek kelebihan jangan pakai untuk memperbaiki, harus disebar untuk kemaslahatan orang lain. Kira-kira. Amin. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Gorontalo Utara bersama seluruh jajaran yang hadir. Saya hormati Ibu Koordinator Dosen STIH Gorot, Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini yang saya hormati dan banggakan. Pertama-tama puji syukur kita sama panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat izin dan berkenannya semata sehingga pada hari ini kita masih sempat bersua bersama-sama di lokasi kantor Bupati Gorontalo Utara. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Sri Bukti Duran, dalam mahasiswa semester 6 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, asal dari Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bolangbong Utara, Kecamatan Bolangbong Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan apa yang sudah saya baca dan saya tulis pada tadi. Salah satu buku yang saya pilih adalah Latah Jangan Bersedih, adalah salah satu kategori buku pencerahan hati karya fenomenal dari Bapak Dr. Aid Al-Karni. Pada buku itu saya mengutip bahwa semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan.
Quran Surat Ar-Rahman ayat 29. Ketika musibah menimpa, bencana melanda dan tragedi terjadi, maka yang tertimpa akan selalu berseru, "Ya Allah." Itulah yang saya kutip. Untuk selanjutnya, Allah Maha Lembut terhadap hamba-hambanya yang ada dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Selanjutnya, kita selalu mengutamakan pikiran dan bersyukur, atau pikiran dan syukurilah. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Ingatlah bahwa setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada Anda, karena Ia telah melipat gandakan nikmatnya dari ujung rambut hingga ke bawah kedua telapak kaki. Lanjut materi terkait dengan yang lalu, biarlah berlalu. Saya kutip, jangan pernah hidup dalam mimpi yang buruk masa lalu atau di bawah payung gelap masa silam. Selamatkan diri Anda dari bayangan masa lalu, karena dengan membaca kembali lembaran masa lalu hanya akan memupuskan masa depan, mengendurkan semangat, dan menyia-nyiakan waktu yang sangat berharga. Orang yang berpikiran jernih tidak akan pernah melihat dan menulis sedikit pun ke belakang. Karena angin akan selalu berhembus ke depan, air akan mengalir ke depan, setiap kafilah akan berjalan ke depan, dan segala sesuatu akan bergerak dan maju ke depan. Selanjutnya, hadapi hidup ini dengan apa adanya. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apapun. Mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang sangat besar. Quran Surat Al-Imran ayat 173-174. Yang terakhir saya kutip, yaitu tersenyumlah. Andai saja saya disuruh membeli harta antara harta yang banyak atau kedudukan yang tinggi, dengan jiwa yang tentram dan damai dan selalu tersenyum, pastilah aku akan memilih yang kedua, yaitu tersenyum. Sebab apa artinya harta yang banyak bila wajah selalu cemberut? Apa artinya kedudukan bila jiwa selalu cemas? Sungguh kita sangat butuh pada senyuman, wajah yang terlalu berseri, hati yang lapang, akhlak yang menawan, jiwa yang lembut, dan pembawaan yang tidak kasar. Sungguhnya Allah telah mewahyukan kepadamu agar kalian berrendah hati, hingga tidak ada seorang di antara kamu yang berlaku jahat pada yang lain, dan tidak ada selalu seorang di antara kamu yang membanggakan diri di atas yang lain. Al-Hadis. Demikian apa yang bisa saya presentasikan. Menulislah, karena tanpa menulis engkau akan hilang dari pusara sejarah. Allahul Sa'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang pemerintahan, kita sekarang masuk pada. Jadi dari buku ini adalah hadis kaum, saya mengatakan ya. Jadi saya sedikit berikan ilustrasi bahwa ringkasan yang ilmu disampaikan tadi kita manusia adalah berada pada 3 ruang waktu, mungkin dalam konsep filsafat. Hari kemarin adalah masa lalu, hari ini adalah masa depan yang perlu kita syukuri, dan besok adalah rahasia Allah yang tidak akan pernah kita tahu. Oke, jadi Bapak Ibu yang ingin memberikan komentar tadi ya sangat luar biasa sekali ya. Kalau tadi yang saya sedikit ingat dari yang catatan disampaikan oleh PLT Bupati, bahwa bukan hanya sekedar konsep birokrasi pengendalian pemerintahan yang kita lakukan dengan baik, tapi masalah hati, batin, dan pikiran atau kolbu yang perlu kita lakukan juga dengan baik. Oke, asa, karsa, dan rasa. Bapak Ibu masih ada sedikit argumen atau komentar terkait dengan hal ini. Tadi tentunya dalam bermuara kepada proses ya, apa yang kita akan lakukan setiap hari, terutama berhubungan dengan aktivitas kita. Dan Pak, ada komentar? Apa ini? Kita filsafat. Filsafat ya. Wabarakatuh. Pak Bupati yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin di sore hari ini yang dirahmati Allah. Tadi saya mendengar seperti untayan puisi yang dilontarkan oleh Khalil Gibran, tapi dalam versi yang lain. Ini dikontekstualisasikan dalam keadaan yang saat ini. Cuman saya tidak ingin mengulas kembali persoalan ini,
tadi sudah disampaikan dalam perspektif filsafat hari kemarin, hari ini dan hari esok. Saya cuma sedikit mengimbangi tadi untayan tulisan ini dengan pemikiran. Saya pernah mendengar kata-kata dari Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal itu sangat senang dengan salah satu hadis qudsi yang bunyinya takhalaqallahu wa ahlakillah. Berakhlaklah engkau seperti akhlaknya Allah. Nah, ini adalah sesuatu yang cukup mendalam. Bagaimana caranya kita berakhlak seperti Allah? Di dalam Al-Quran itu ada Allah mengejawantahkan sifatnya dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, disinilah kemudian Muhammad Iqbal sangat terenyuh, tertarik dengan kata-kata semestinya kita harus mengejawantahkan bahasa ini dalam konteks sehari-hari. Nah, kalau seperti itu, saya ingin menggabungkan dengan pemikiran Askar Ali Engineer. Ini tokoh pemikir yang digandrungi oleh Pak Bupati, salah seorang tokoh pemikir yang dikenal dengan Islam pembebasan, teologi pembebasan. Nah, dia mengatakan bahwa tidak religius seseorang, tidak beragama seseorang jika dia tidak peka terhadap penderitaan orang lain. Jadi dia mengatakan begini, karena Tuhan itu telah menjelma di dalam diri kita. Jelmaan Tuhan itu adalah tadi cinta dan kasih sayang. Jadi tidak beragama seseorang, tidak ada Tuhan di dalam diri seseorang, tidak ada cinta dan kasih sayang kalau tidak ada kepekaan terhadap penderitaan orang lain. Nah, ini berarti bertalian dengan salah satu hadis Nabi. Tidak beriman seseorang, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Apalagi tidak beriman kepada Allah seseorang dan kepada hari akhir jika dia tidak memuliakan tamunya. Jadi ukuran keberadaan Tuhan di dalam diri kita itu adalah bagaimana kita memuliakan orang ini. Yaitu ukurannya adalah kepekaan. Jadi seperti itu, saya tidak ingin menambah-nambah, cuman saya dengan puisi ini jadi teringat dengan bahasa-bahasa Muhammad Iqbal dan Askar Ali Engineer. Saya tidak ingin, karena Pak Bupati itu sangat paham betul dengan teologi Islam pembebasan. Saya hanya sedikit membaca dari 2 atau sampai 3 lembar bukunya itu. Karena Askar Ali Engineer ini sudah pernah bincang-bincang langsung dengan Pak Bupati waktu di konferensi internasional di UIN Alauddin Makassar. Dan itu kayaknya masuk dalam bukunya Perjumpaan Teologi dan Pendidikan. Mungkin sebentar itu akan diulas oleh Pak Bupati. Bagaimana perjumpaan Pak Bupati dengan Pak Askar Ali Engineer. Jadi saya tidak akan bertanya yang saya sampaikan. Mohon maaf, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Supan. Main pojok ini. Langsung ambil bagian sama ambil. Kata saya biasa sekali ya. Jadi menarik tadi kalau kita berbicara tentang empati, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Mungkin itu ada yang tidak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Bupati selaku orang tua kami, kakak sekaligus musuh sahabat. Jadi jelas saya katakan sebagai musuh karena memang salah satu buku dikatakan bahwa adik-adik saya itu jelas sebagai musuh berpikir. Jadi seringkali terlibat dalam hal beberapa konsep kami tidak pernah sepakat. Karena kalau hari ini pelitaku itu hanya sebatas memuji konsep dari Pak Bupati, berarti itu apresiasi saya, bukan membedah kira-kira gitu. Boleh maaf ya, sebagai balasan suatu. Iya, mengomentari apa yang disampaikan, yang sudah dibacakan oleh Ibu tadi.
terkait dengan buku Latazan, tentunya ini terkait dengan tata batin kalau misalnya apa yang disampaikan oleh senior kami sebelumnya. Saya jadi ingat sekitar tahun 2017-2018 itu kami posisi waktu mahasiswa sama-sama di Jogja, dan setelah kalau tidak salah itu sahur puasa di, jadi pulang kemarin dari Jumpa sahur bersama Pak Bupati itu di semua dekat-dekat kontrakan kosan itu kami berbicara soal puisi-puisi yang luar biasa yang memuncakkan dunia. Dan ternyata saya dan Pak Bupati itu punya ketertarikan tertentu terhadap puisi. Sampai kami berpikir ternyata melihat orang itu baik atau tidak dilihat pada kecintaan dia terhadap puisi. Kita bisa lihat misalnya ada Ali bin Abi Thalib, itu diakui Nabi sebagai pintu ilmu. Dia adalah orang yang sangat suka dengan puisi. Kemudian Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy, kita lihat juga puisi-puisi Bung Karno yang sangat-sangat luar biasa. Jadi sampai kami meluangkan waktu 2 minggu, beliau tidak mengurusi disertasinya, saya tidak mengurusi tesis saya, semata-mata kami untuk membuat buku puisi yang sama-sama untuk menasihati batin kami dan batin orang-orang. Dan saya jadi ingat apa yang dikatakan oleh Inayat Khan, seorang sufi daripada India. Dia mengatakan bahwa ketika kata-kata kehilangan keperkasaan, maka dia menjelma menjadi puisi. Jadi maka saya bisa, kenapa sih Pak Torik ini banyak sekali puisi? Karena banyak sekali suaranya yang terbekal yang tidak didengarkan oleh orang-orang. Kira-kira. Jadi mungkin. Iya. Ya, kira-kira begitu. Kemudian betapa penting aspek terkait dengan kebatinan ini, maka kita bisa lihat pemimpin yang ideal itu adalah dia yang tidak mengeliminir yang namanya soal kebatinan. Saya jadi ingat apa yang dikatakan oleh Ali Syariati, seorang cendekiawan dari Iran, mengatakan bahwa yang membedakan Aristoteles, yang membedakan John F. Kennedy dengan Muhammad adalah Nabi Muhammad itu dia memiliki 3 elemen yang tidak dimiliki oleh orang lain. Pertama adalah intelektualitas, kemudian yang kedua adalah aktivisme, dan yang ketiga adalah spiritualitas. Aristoteles itu dia tidak ada, dia main di dunia intelektual saja. Dia tidak punya aktivisme karena dia tidak bisa mengorganisir massa, dan dia tidak punya sentuhan-sentuhan spiritualitas. Nabi Muhammad tidak itu. Dan ternyata orang Indonesia sebelum Ali Syariati mengatakan demikian, puluhan tahun yang lalu guru bangsa Cokro Aminoto sudah mengatakan itu, dan itu abadi dalam trilogi syariat Islam. Dan pertama setinggi-tinggi ilmu, sepandai-pandai siasat, dan yang ketiga adalah semurni-murni tauhid. Seorang pemimpin harus pintar, yang kedua dia harus bisa mandi di sumur tadi, sepandai-pandai siasat kira-kira itu. Iya. Jadi dia harus pintar, kemudian bisa mengambil hati rakyat, dan yang ketiga dia adalah menguasai yang namanya aspek spiritual, aspek batin. Kalau 3 itu kita sudah dapatkan, insya Allah kita semakin dekat dengan Nabi Muhammad, yang kita bisa mengatakan bahwa standar tinggi seorang politisi tidak berhenti pada Nabi Muhammad, tapi pada Nabi Muhammad. Amin. Terima kasih. Ada kesempatan seperti handuk tadi itu. Harus mau jawab ini. Makanya setiap saat saya ketika memberikan arahan setelah Indonesia Raya, pasti saya mulai dengan tadi kita baru saja memulai bangunlah jiwanya, bangunlah badan. Karena memang kita tidak bisa melihat pembangunan itu hanya dalam aspek material. Maka menurut saya politik itu pada akhirnya, atau demokrasi atau apapun istilahnya. Tapi saya mau ini dulu sedikit, mau menyampaikan sedikit, biar kita memahami bahwa di sistem politik itu kan banyak, ada monarki, ada sistem kerajaan, temurun, aristokrasi, ada sistem militer dan seterusnya, macam-macam. Nah, salah satunya adalah sistem politik itu adalah demokrasi. Nah, dalam prakteknya demokrasi itu bukan hanya menjadi sistem politik, tapi dia juga menjadi etika politik. Banyak orang yang berkecimpung dalam politik tapi kemudian tidak memahami demokrasi itu sebagai sebuah etika politik.
apa itu misalnya. Ya, tapi ada rapat, misalnya tidak demokratis tadi ketua itu. Kenapa? Orang berpendapat dia tidak mau dengar. Dia cuma mau dengar sendiri. Itu artinya apa? Demokrasi sebagai etika politik. Tapi pada sisi yang lain, demokrasi adalah sistem politik itu sendiri. Sehingga yang susah ini, kalau ini tidak bisa kalau ada politisi yang tidak paham demokrasi sebagai sistem politik dan etika politik, itu yang bikin bahaya negara dan bangsa ini, daerah ini. Dia di kampanye, kami berjuang demi rakyat, tidak ada demi masyarakat. Rakyat adalah, kenapa? Kalau masyarakat adalah konsep sosiologis. Nah, jadi itu yang membedakan. Makanya kalau bicara masyarakat, bicara keteraturan, bicara sistem penataannya. Sementara kalau bicara rakyat, bicara politik. Kalau bicara politik, memaksa. Kita orang pokoknya terang mau rakyat mau begini. Makanya di bahasanya bahasa politik, makanya dia memaksa. Sementara, makanya pertanyaan, kalau saya jadi bupati misalnya seperti sekarang, yang saya atur rakyat atau masyarakat? Ya. Rakyat atau masyarakat? Rakyat. Nah, kalau saya bicara pengaturan, berarti saya bicara masyarakat. Tapi kalau saya bicara soal hak-hak politik, berarti saya bicara rakyat. Objeknya bisa sama, tetapi bahasanya berbeda. Kalau dikacaukan, makanya kalau bicara masyarakat harus pakai teori, karena dia konsep sosiologis. Kita harus bicara keadilan, karena dia bicara masyarakat. Tapi kalau rakyat, bahasa politik, ya kan? Kalau tidak ini tidak bisa dikacaukan. Makanya memang butuh membaca. Makanya orang tanya, kenapa ente ini masih jaga beli buku, kumpul buku? Karena saya masih banyak yang saya tidak tahu. Cuma ente ini yang sudah jaga beli buku, saya bilang ini karena sebanyak anak tahu, karena saya tidak perlu buku lah. Ini kepada orang itu, bukan kepada Supandi Rahman. Karena saya dengan dia ini karena selalu berdebat, akhirnya jualan pada berdebat, lebih baik yang buku sama saya, ini buku saya dengan beliau ini. Sebagai judulnya sahabat realitas. Nah, jadi terima kasih ya, bacaannya itu tadi penting. Bagaimana literasi politik? Nah, orang politik kalau tidak ada literasi, dia pikir pokoknya banyak gaji DPRI, dia Lampung gaji 4, pokoknya di dalam pada kita kasih keluar doi selama 5 tahun tidak usah kasih apa-apa, biar nanti tabung semua dekat pemilihan bak meluncur lagi supaya itu yang bisa menang. Nah, itu karena apa? Pengaruh literasi politiknya yang tidak ada atau minim. Maka hari ini adalah bagian dari upaya memperkuat dan mempertebal dan melakukan pendalaman terhadap literasi. Inilah mungkin makna kegiatan ini, Bu. Insya Allah di masa-masa akan datang akan lebih sistematis lagi, bisa dipersiapkan lagi secara matang. Dan saya rencana mungkin ke depan bila ada rezeki mungkin saya akan undang ahli-ahli juga dari Jakarta atau dari mana biar lebih serius lagi pelaksanaannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya pencerahan yang sangat luar biasa sekali untuk kita semua, Bapak Ibu, terutama teman-teman mahasiswa. Jadi mahasiswa kita kuliahnya di Universitas Islam Gorontalo dari 2 daerah, Kabupaten Kalimantan Utara dan Kabupaten Gorontalo Utara. Dan tentunya kami berharap selaku penanggung di lembaga juga khususnya sebagai dosen, kegiatan seperti ini Pak Bupati insya Allah tidak hanya dilakukan pada bulan Ramadan yang dikemas dalam pesantren Polibatu. Yang kedua, tapi pada momen-momen hari-hari biasa juga ketika kita sama-sama juga membutuhkan untuk share ilmunya yang sangat luar biasa kepada generasi milenial, ini juga menjadi hal-hal ilmu yang bisa menambah wawasan dan mahasiswa, apalagi teman-teman mahasiswa ini terdiri dari berbagai macam profesi. Nah, ini mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini tentunya adalah hal yang dapat kita aturkan kepada orang-orang rekan kita, dan dengan membawa semua yang ceria yang ada di
sampaikan kita semua. Jadi ini bukan hanya misalnya milik bupati, tapi ini adalah penjelasan dari apa yang dituliskan dan apa yang kita diskusikan pada tadi menjelang siang, ya, kita jam 10 pagi sampai pada hari ini. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas perkenannya Bapak Bupati, Ibu Kadis, Bapak Ibu teman-teman dosen, teman-teman riset yang sempat hadir bersama kami pada sore hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf, dan sebelum masuk pada acara terakhir sekali, mungkin berkenan kiranya Bapak LD Bupati untuk menyerahkan buku tulisannya karyanya kepada teman-teman tadi yang telah presenter, ya, dan yang lainnya mungkin saya akan berikan kepada kita semua, ya. Nah, dari ibu mungkin tadi janji insya Allah mudah-mudahan bukunya bisa diberikan lewat saya. Jadi silakan tadi Pak Ale, Pak Har.